Baik teman-teman, di video ini saya akan sharing bagaimana sih cara membuat iklan lewat HP ya. Karena banyak permintaan dari teman-teman yang belum punya laptop untuk dibuatkan panduannya bagaimana supaya bisa beriklan hanya lewat HP kita masing-masing ya. Sebenarnya kalau kita pakai laptop itu sebenarnya lebih cepat ya, lebih mudah karena uh, fasilitasnya memang beda dari HP ya. Jadi teman-teman yang menggunakan HP silakan bersabar ya dan terus konsisten untuk praktek. Oke, di video ini silakan teman-teman fokus ya supaya teman-teman langsung bisa praktek membuat iklan Facebook hanya menggunakan HP. Oke, silakan masuk di browser ya, browser teman-teman atau di Google Chrome ya, seperti ini. Nah, di sini kita akan ketik Facebook ya, Facebook Business. Oke, Facebook Business. Nah, di sini ada Facebook Business, kita cari ya. Nah, ini ada Facebook Business, teman-teman tinggal pilih saja ya webnya, nanti teman-teman masuk di situ. Oke, saya pilih. Oke, kita diarahkan ke website Facebook ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal klik ini ya, pojok kanan atas ya, teman-teman klik ya. Saya klik ya. Oke, tinggal klik tombol buat iklan. Ya, ini klik tombol buat iklan ya. Oke, saya klik ya. Teman-teman bisa ikuti juga supaya bisa langsung praktek. Oke, di sini kita sudah masuk di halaman Ads Manager kita ya. Ini tampilannya masih tampilan Android. Nah, kita mau ubah tampilannya menjadi tampilan desktop. Caranya teman-teman tinggal klik pojok kanan atas ini. Ya, teman-teman klik itu ya. Oke, saya klik. Nah, di sini ada menu desktop. Ya. Menu desktop, teman-teman klik ini atau checklist ya. Oke, saya checklist. Maka otomatis tampilannya akan berubah menjadi desktop. Oke. Ini kita akan masuk di Ads Manager kita. Oke, ini tampilannya sama persis ya. Kalau misalnya teman-teman buka di laptop ya sama. Tampilannya seperti ini. Jadi kalau buat iklan ya teman-teman masuk di Ads Manager seperti ini. Nah, di sini kita akan menentukan tujuan iklan kita untuk apa? Apa kita menggunakan video? Apakah kita untuk menggunakan video untuk beriklan ya? Apakah kita menggunakan konversi? Apakah kita menggunakan pesan atau interaksi atau lalu lintas? Lalu lintas ini kalau kita bahasa Inggris kan itu traffic ya, pengunjung. Ya, kita akan mendatangkan pengunjung ke website kita atau landing page kita sebanyak mungkin ya. Kalau interaksi ini dia lebih interaksi, misalnya perbanyak like, perbanyak komentar atau share ya, sejenis itu. Nanti teman-teman pelajari saja apa sih masing-masing kegunaan ini ya. Sebenarnya sudah saya share di materi di grup atau di WA atau Telegram, sudah ada penjelasannya masing-masing ya. Karena ini sangat penting ketika teman-teman sang iklan, tujuan iklan kita kemana ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jalan, mau pergi ke suatu tempat ya, tujuannya dulu harus fix. Kalau tujuannya harus fix, berarti teman-teman harus petakan ya mau arahnya kemana. Nah, ini ada beberapa level iklan ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu campaign atau tujuan iklan kita. Di sini yang pertama teman-teman tentukan. Kemudian
Ini set iklan atau ad set. Di sini kita akan edit penempatan, kemudian target marketnya kemana, lokasinya. Pokoknya sebentar saya demokan ya. Kalau di sini kita akan menambahkan halaman ya. Kemudian materi iklan kita, gambar misalnya atau video. Nah, nanti kita akan set di bagian iklan. Oke, kita praktek ya. Teman-teman langsung praktek. Oke, pilih lalu lintas kunjungan. Ya, saya akan demokan traffic bagaimana saya akan mendatangkan traffic ke website saya. Nah, ini ada nama campaign. Nama campaign ini bebas ya namanya. Tidak perlu diedit ya. Nanti teman-teman bisa edit untuk iklannya, misalnya mau iklan hijab, nanti teman-teman tinggal ganti ini iklan hijab. Nah, kita masuk di bagian level kedua ya, setelah menentukan campaign, masuk di set iklan ya. Set iklan ini struktur iklan yang kedua. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan ya baik-baik. Di sini ada lokasi. Nah, teman-teman harus pilih lokasinya ya. Lokasi di mana iklan kita akan ditayangkan. Apakah seluruh Indonesia ataukah per kota bisa. Misalnya teman-teman mau target orang-orang yang tinggal di Jakarta, orang-orang yang tinggal di Bandung, Surabaya, bisa seperti itu. Tinggal teman-teman setting lokasinya. Kemudian ini bagian umur, teman-teman bisa edit umurnya. Umurnya berapa yang mau ditarget, umur berapa. Misalnya umur 20 sampai 40. Tinggal teman-teman edit. Ya, sebentar saya demokan caranya. Kemudian jenis kelamin, teman-teman juga bisa edit jenis kelamin ya. Berdasarkan produknya. Misalnya teman-teman jual kaos bola, berarti mau target laki-laki. Atau mau jual hijab, target perempuan, seperti itu. Ini ada penargetan terperinci. Nah, di sini kita akan masukkan berdasarkan bisa demografi, bisa berdasarkan minat atau perilaku ya di sini. Ini teman-teman isi. Oke, saya coba praktekkan ya. Jadi misalnya saya mau target lokasi berdasarkan kota misalnya. Ini kita bisa masukkan Jakarta. Jadi misalnya teman-teman ada restoran, ada warung, ya bisa target berdasarkan Jakarta. Misalnya teman-teman punya bimbingan belajar, ya bisa target di sini. Oke, seperti itu ya. Oke, saya masukkan Indonesia saja untuk praktek. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan masuk di umur. Umur ini teman-teman tinggal edit, misalnya mau target umur berapa kira-kira, umur 25 misalnya. Umur 25 sampai 40 misalnya. Kemudian teman-teman mau target jenis kelamin misalnya perempuan. Anggap saja teman-teman mau menjual semacam Tupperware begitu ya. Teman-teman mau target umur 25 sampai 40 dan dia jenis kelamin perempuan. Kemudian target terperinci itu bisa teman-teman masukkan minat. Misalnya kita masukkan di sini atau Wardah lah misalnya. Wardah kosmetik. Ini ada saran, teman-teman bisa klik saran. Saran itu adalah saran dari Facebook ya. Ini ada Tupperware. Misalnya saya mau jual Tupperware, orang yang suka Tupperware, dan orang yang menyukai Wardah kosmetik ya. Dia jenis kelamin perempuan, kemudian umur 25 sampai 40. Nah, ini teman-teman bisa edit. Nah, ini saya mau tambahkan ya, misalnya ini ada persempit pemirsa ya. Persempit pemirsa itu
Misalnya saya mau mentarget orang yang suka Tupperware dan dia juga sudah menikah, ya, menikah. Oke, nah ini bisa dipilih, teman-teman tinggal masukkan. Selanjutnya saya juga mau mentarget yang suka belanja online, ya. Oke, jadi seperti itu ya. Ini targeting sederhana yang saya perlihatkan buat teman-teman ya. Misalnya saya mau jualan Tupperware ya, sejenisnya untuk target ibu-ibu rumah tangga. Ini umurnya 25 sampai 40, kemudian jenis kelamin perempuan. Lalu kemudian saya mau target fanspage Tupperware sama Wardah Kosmetik, karena prediksi saya orang-orang yang suka dengan kedua halaman ini adalah sesuai dengan target market saya. Seperti itu gambarannya. Dan saya mau target juga khusus orang yang sudah menikah saja dan dia berinteraksi atau minat dengan belanja online. Jadi bahasa penargetannya seperti itu. Kita melihat ininya, jangkauannya teman-teman bisa lihat ya. Jangkauannya itu ada sekitar 2 juta. Ya, ada sekitar 2 juta orang yang sesuai dengan target kita ini yang sudah kita buat ya. Bisa juga sebenarnya dipersempit kalau misalnya teman-teman mau target umur 35 bisa juga ya. Nah, ini otomatis akan menurun potensialnya ya. Oke, itu gambaran targetingnya ya yang saya berikan kepada teman-teman. Selanjutnya kita masuk di bagian penempatan. Nah, ini penempatan ini teman-teman juga bisa edit ya. Saran saya pilih manual. Ya. Oke, kita checklist manual. Nah, di sini manual ini kita bisa edit di sini perangkatnya ya, sama platformnya juga. Misalnya saya mau target khusus orang yang menggunakan seluler. Karena saya mau target ibu-ibu, berarti biasanya kebanyakan ibu-ibu itu hanya akses Facebook lewat HP masing-masing. Jadi otomatis kalau iklan saya agar tidak menyasar ke sembarang orang atau tidak mubazir ya istilahnya, maka saya fokus di seluler agar iklan saya teroptimasi dengan baik. Oke, itu bagian perangkat. Selanjutnya kita akan masuk di platform ya. Platformnya ini sebenarnya saya biasanya otomatis ya. Kita bisa mentarget orang yang menggunakan Facebook ya. Iklan kita akan tayang di Facebook sama Instagram sama Messenger, audience networknya. Jadi 4 platform ini nanti akan tayang iklan kita. Ini ada penempatan-penempatannya, bisa kita checklist, bisa tidak. Kalau misalnya teman-teman tidak mau tayang di kolom kanan, maksudnya di jelajah Instagram, bisa kita matikan. Tinggal hilangkan checklistnya ini. Oke. Nah, ini hilang checklistnya ya. Kalau saya biasanya diotomatiskan ya, supaya iklan kita ini mengejar audiens kita yang kita target. Mereka buka Facebook melihat iklan kita, mereka buka aplikasi bisa melihat iklan kita, story Instagram, Facebook, beranda Facebook dan Instagram, story Facebook dan story Instagram maupun di Messenger. Jadi kita akan kejar mereka dimanapun mereka berada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut. Kita masuk di bagian anggaran. Anggaran ini sebenarnya bebas ya. Mau teman-teman target anggaran berapa? Misalnya 20.000, 100.000, 200.000.
Oke, misalnya saya mau pasang iklan untuk iklan ini misalnya 50.000 atau 100.000. Anggap saja ini untung saya atau profit saya di iklan kali ini 100.000 ya. Saya tidak jadi masalah kalau misalnya saya pasang iklan 100.000 per hari. Kalau scene 1 kan sudah oke lah, sudah balik modal ya. Kalau scene 2 sudah untung 100.000. Jadi cara mainnya sebenarnya seperti itu. Ya, kalau profit kita misalnya bersih 100.000, jadi profit bukan omset ya, profit ya, profit bersih. Jadi profit kita 100.000, kita pasang iklan 100.000 itu sudah lumayan, nah sudah oke ya, sudah aman. Kalau scene 1 ya sudah balik modal, kalau scene 2, 3 itu sudah untung. Begitu cara main saya. Jangkauan harian kita itu potensinya segini ya, 5.000 sampai 15.000 per hari kalau modal iklan 100.000 ya. Bisa di bawahnya sebenarnya minimal 20.000 ya. Yang klik tautan oke, 38 sampai 100 orang yang klik, yang berkunjung di website kita nantinya. Itu estimasi dari Facebook ya. Jadi di sini kuncinya adalah kuncinya ini itu di bagian budget. Semakin tinggi budget iklan maka semakin tinggi juga jangkauannya. Ya, kalau jangkauannya luas, potensi closing-nya juga besar. Jadi kuncinya di situ. Saya biasanya iklan antara 200 sampai 500 per hari. Ya. Karena profit saya ya tidak ada di bawah 100, rata-rata 100 minimal, bahkan di atas 100. Jadi enak kalau misalnya untungnya juga lebih banyak. Kita bisa main di budget iklan ya. Jadi teman-teman tidak usah takut untuk mengeluarkan biaya iklan, karena kita ingin mengeluarkan biaya iklan sekian dengan harapan akan mendapatkan yang lebih banyak. Jadi di sini kita mindset bisnis kita yang harus difungsikan ya. Kalau kita berbisnis ya otomatis kalau mau mendapatkan yang besar ya harus mengeluarkan juga investasinya ya untuk biaya iklannya ya. Semua penjualannya yang saya kenal, perusahaan yang besar sampai yang kecil, itu mereka rata-rata menggunakan biaya, ada anggaran iklannya khusus ya, sehingga pencapaiannya memang luar biasa ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mentarget yang lebih banyak ya tinggal sesuaikan saja ya berapa biaya iklannya per bulan atau per minggu ya. Oke, untuk di adset ini saya kira teman-teman sudah paham ya bagaimana cara anggaran hariannya, bagaimana settingannya. Kalau misalnya ada yang belum dipahami ya nanti teman-teman bisa bertanya lagi di WA atau di Telegram ya. Oke, selanjutnya teman-teman tinggal klik lanjutkan di bawah ini ya. Anggaplah teman-teman sudah selesai di bagian adset. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian iklan. Ya, iklan ini kita akan masukkan gambar, kita akan masukkan teks, ya, kemudian link website kita. Oke. Nah, di sini teman-teman harus buat fanspage dulu, ya. Fanspage ini kita akan hubungkan di sini. Teman-teman tinggal klik, nanti akan muncul nama fanspage-nya mau diiklankan. Setelah itu teman-teman tinggal pilih di sini mau pakai gambar atau video ya, tergantung dari teman-teman mau pakai apa nantinya untuk kontennya, untuk konten iklannya ya. Nah, caranya teman-teman tinggal masuk di sini ya, media, pilih gambar atau video ya. Misalnya saya akan pilih gambar. Kita akan tunggu gambarnya muncul. Tapi kalau misalnya teman-teman belum punya gambar di sini, ini
gambar yang pernah saya pakai sebelumnya atau upload ya. Misalnya saya akan cari gambar yang ini ya. Misalnya saya mau iklan kelambu. Oke, saya pilih gambar. Kalau misalnya teman-teman belum punya, tinggal upload saja. Ini ada paling atas ini unggah ya, itu unggah dari galerinya. Jadi usahakan sudah ada desainnya ya, ada desainnya yang mau ditampilkan. Oke, ini belum bisa. Oke, kita akan pilih gambar ya. Ini saya sudah dapat gambar, tinggal upload ya. Nanti gambarnya akan muncul. Oke, sambil menunggu gambar ya, sambil menunggu gambar diupload. Oh, belum ya. Oke, kita hapus dulu. Kayaknya salah ini ya, salah upload gambar. Oke lah, tidak jadi masalah. Jelasnya teman-teman tahu cara upload gambarnya seperti itu. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan teks ya, atau copywriting iklan kita. Nah, teman-teman bisa masuk di sini teks utama. Nah, teman-teman di sini masukkan bahasa iklannya apa. Ya, apa sih bahasa iklan teman-teman? Tinggal di konsep dulu, kemudian paste di sini. Ya. Teks utama itu yang penawaran kita ya. Kemudian di sini ada judul iklan kita, misalnya beli sekarang diskon sekian, beli sekarang free ongkir, atau beli sekarang bayar di rumah misalnya. Kalau ini opsional ya, mau diisi atau tidak silahkan. Ini juga opsional ya, mau diisi atau tidak. Kalau yang ini wajib teman-teman isi ya. Oke, selanjutnya ini URL websitenya ya. Misalnya teman-teman sudah ada landing page, tinggal paste link landing page-nya di sini. Jadi nanti akan diarahkan ke landing page. Kalau belum punya, teman-teman tinggal pasang link WA. Link WA yang langsung chat, bisa pasang di sini juga. Oke, ini juga bisa diganti selengkapnya ya. Bisa misalnya teman-teman ganti daftar sekarang. Oke. Atau beli sekarang misalnya. Yang punya website silakan aktifkan pixelnya. Pixel ini fungsinya untuk merekam data pengunjung. Jadi untuk jadi database kita nantinya. Tinggal aktifkan ya. Seperti itu caranya. Oke, sudah selesai ya. Jadi nanti tampilan iklan kita akan seperti ini. Ini karena belum diisi ya, belum saya masukkan semuanya di sini. Jadi belum terisi juga di sini ya, cuma gambar. Nanti setelah teman-teman edit semua, tambahkan semua di sini ya, sudah isi semua, maka akan muncul semua di sini juga, akan muncul di sini ya. Seperti itu. Jelasnya teman-teman tahu dulu cara pasannya ya, cara gambarnya. Oke, saya kira untuk video ini cukup sekian. Semoga teman-teman paham cara membuat video ya. Cara membuat iklan ya lewat Android. Karena banyak permintaannya, jadi saya buatkan. Oke, untuk video ini cukup sekian. Semoga bermanfaat ya.